Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Kali ini kita angkat tema ketika Amerika menjadi korban Karl Marx. Selama ini banyak orang percaya satu hal yang terdengar masuk akal. Amerika adalah negara kapitalis. Dan karena itu, Amerika dianggap sumber ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan global. Namun hari ini kita perlu berhenti sejenak dan bertanya lebih jujur. Benarkah Amerika adalah kapitalisme seperti yang selama ini kita bayangkan? Atau justru Amerika adalah salah satu korban terbesar dari cara berpikir Karl Marx? Amerika Serikat tidak lahir sebagai negara kapitalis. Para pendirinya tidak pernah menyebut diri mereka kapitalis. Mereka tidak menulis konstitusi untuk membela pasar bebas tanpa etika. Amerika lahir dari gagasan yang jauh lebih mendasar. Kebebasan individu, hak milik pribadi, tanggung jawab moral, dan keyakinan bahwa hukum alam berada di atas kekuasaan negara. Tidak ada istilah kapitalisme di sana. Tidak ada doktrin ekonomi kaku. Yang ada adalah manusia merdeka yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan hukum. Lalu dari mana istilah kapitalisme itu datang? Istilah itu bukan lahir dari Amerika, bukan dari Adam Smith, dan bukan dari para pendiri bangsa. Istilah itu lahir dari Karl Marx dalam Das Kapital. Marx tidak sedang menjelaskan realitas ekonomi secara netral. Ia sedang menciptakan musuh konseptual. Ia menggambarkan kapitalisme sebagai sistem tanpa moral. Relasi manusia yang direduksi menjadi uang dan struktur yang selalu menindas. Inilah titik krusialnya. Kapitalisme versi publik hari ini adalah kapitalisme versi Marx. Dan disinilah tragedi Amerika dimulai. Amerika tidak melawan definisi itu. Amerika menerima labelnya. Ketika dunia berkata Amerika itu kapitalis dan rakus, Amerika tidak menjawab. Itu bukan kami. Amerika justru menjawab, baik, kalau begitu mari kita perbaiki kapitalisme. Sejak saat itu, Amerika mulai mengoreksi dirinya di dalam kerangka Marx. Setiap krisis ekonomi dianggap kegagalan pasar. Setiap kesenjangan dianggap dosa struktural. Setiap kesulitan hidup dianggap kesalahan sistem. Lalu apa solusinya? Negara harus membesar, pajak harus dinaikkan, regulasi harus diperketat, bank sentral harus terus mencetak uang. Negara harus hadir di mana-mana. Ironisnya, semakin Amerika memperbaiki kapitalisme, semakin ia menjauh dari prinsip kebebasan aslinya. Hari ini, Amerika disebut kapitalis, padahal pasarnya tidak benar-benar bebas. Uangnya tidak sehat, negaranya sangat besar, dan kelas menengahnya tertekan. Lalu dunia menunjuk dan berkata, lihat, inilah kapitalisme. Padahal yang kita lihat bukanlah pasar bebas bermoral, melainkan negara modern yang tumbuh dari rasa bersalah ideologis. Dan rasa bersalah itu sekali lagi lahir dari definisi Karl Marx. Jika bahkan Amerika dengan sejarah kebebasan terpanjang bisa terseret ke dalam cara berpikir Marx, maka tidak ada bangsa yang benar-benar kebal. Marx tidak perlu menguasai negara, ia cukup menguasai bahasa dan definisi. Inilah sebabnya episode ini penting, bukan untuk membela Amerika, bukan untuk menyerang Amerika, tetapi untuk menyadarkan satu hal mendasar. Masalah terbesar dunia hari ini bukan kapitalisme atau komunisme, melainkan kenyataan bahwa kita semua hidup di dalam kerangka pikir Karl Marx dan tanpa menyadarinya. Episode 1-4 menunjukkan bagaimana Marx membangun dunianya. Mulai episode 5 kita akan berbicara tentang bagaimana keluar dari dunia itu. Karena selama kita masih berpikir dengan bahasa Marx, kita tidak sedang melawannya, kita sedang mengukuhkannya. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.